فيه من كل شيء حكمة ونبات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخليفة عجما وعربا وأزداهم حسبا ونسبا، وعلى آله وصحبه السادات النجبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أكرم لنا بالخير. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس العظيم. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, yang terhormat para bapak, para ibu, khususnya sahibul bait Bapak Haji Fajaruddin beserta keluarga besarnya, para guru yang kita muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustaz Ismail Ruman Sarjana Agama, Al-Ustaz Ahmad Safari, Al-Ustaz Abu Bakri, dan para asatidz lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan semuanya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah cinta dan hormat saya pada beliau semuanya. Kepada para sesepuh dan bini sepuh, rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah yang saya hormati, rasanya kita sepakat setuju kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Setuju gak kira-kira? Pasti. Karena kemuliaan Rasulullah SAW tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan sesuatu kepada makhluknya, tidak ada makhluk lain yang bisa menolaknya. Kalau Allah sudah tolak sesuatu pada manusia, tidak ada makhluk yang mampu untuk memberikannya. Selalu kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Tidak ada yang kalau Allah berikan yang mampu untuk menolaknya. Tidak ada yang bisa memberikan kalau Allah tolak. Ini selalu kita baca. Hadirin, kemuliaan Rasulullah SAW dilihat dari dua segi. Yang pertama dari nama. Nama Nabi Muhammad banyak. Ada sebuah ungkapan, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan kemuliaan yang memiliki nama. Dalam kitab hadis Al-Jami' Shaghir kata Rasulullah, ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyyut Taubah wa Nabiyyul Marhamah. Ini semua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, ana Muhammad, saya ini Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, secara kita tidak sadari ketika kita mengatakan Muhammad, itu berarti sudah menyebut 315 orang Rasul. Pada suatu ketika Rasulullah di hadapan para sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi Muhammad menjelaskan kepada sahabat yang intinya adalah masalah akidah, bahwa jumlah Nabi dari Adam sampai saya, kata Rasulullah, berjumlah 124.000 orang. Bisa jadi dari Adam ke Nabi Muhammad 124.000 orang Nabi. Dan Rasul berjumlah 315 orang Rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu. Ketika kita mengatakan Muhammad, maka itu sudah 315 orang Rasul. Hadirin yang saya muliakan, kenapa begitu? Karena setiap mim memiliki angka, memiliki arti. Mim itu 90. Sementara Muhammad mimnya ada 3, di depan nama di tengah. Di tengah 1 tapi ada tasydidnya. Tasydid atau double.
Tasydid atau sidah itu mewakili huruf. Jadi berarti mimnya 3. Kalau satu mim harganya 90 kali 3 270. H 10 280. Dal, bukan dal, tapi dal panjang. Ada dal, ada alif, ada lam. Dal itu 35. 280 sama 35 315. Itu bukan rekayasa. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah SAW itu bukan rekayasa. Tapi itu memang sudah dimanage oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya saja tuh Muhammad. Mengandung arti jumlah Rasul yang 315. Muhammad. Dan nama Muhammad ini adalah nama yang paling banyak disebut dibandingkan nama Nabi dan Rasul-Rasul lainnya. Gak ada seorang Rasul yang setiap detik namanya disebut. Sekarang aja di gini hari ini berapa kali tadi kita sebut nama Muhammad? Belum lagi Ar-Rahman tuh. Ada lagi mau didengar itu disebut. Kita sholat, azan, iqamat, dalam sholat, tahiyat pertama, tahiyat kedua baru disebut nama Muhammad. Itu baru dalam satu detik. Belum lagi tempat lain yang memang jamnya berbeda disebut juga. Orang lagi, orang Yunatin, ya, akekah, baca disebut terus nama Muhammad. Tidak ada seorang Rasul yang namanya paling banyak disebut selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasammihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Ketika Abdul Muttalib ditanya kenapa cucunya dinamakan Muhammad, ya siapa tahu nanti di belakang hari dipuji orang. Ternyata benar, satuhmadu uqba, nanti di belakang hari akan dipuji-puji. Benar, dipuji oleh seluruh manusia. Hadirin yang saya muliakan, ada Muhammad, saya Muhammad. Wa Ahmad, saya juga Ahmad. Orang yang terpuji. Kalau Muhammad yang dipuji. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Wahai bani Israel, saya ini adalah Rasulullah untuk kalian semuanya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan isi Taurat. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Wa mubasysyiran dan memberikan kabar gembira, yakni min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti seorang yang akan menjadi rasul setelah saya, namanya Ahmad. Jadi kalau di bumi namanya Muhammad, kalau di langit disebut Muhammad. Ahmad. Di bumi Muhammad, di langit Ahmad. Ana Muhammad wa Ahmad wal muqaffi. Ja'a aqibal anbiya waffa, datang setelah nabi-nabi yang lain, dan Nabi Muhammad ini waffa qafahum, yang menyempurnakan asal qafahum itu pundak mereka. Jadi artinya apa? Menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Makanya wal muqaffi wal hasyir, saya adalah orang yang pertama kali nanti akan berada di padang mahsyar, dan saya adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kubur sebelum yang lain-lain. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, saya adalah pemimpin. Hadirin, jadi kalau sementara ini ada orang yang kayaknya tuh benci dengan sayyidina, gak mau nyebut sayyidina, Nabi Muhammad mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, saya pemimpin anak-anak Adam di hari kiamat nanti. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan sayyid. Dan juga Rasulullah SAW adalah orang orang yang pertama kali, ya, orang yang pertama kali man yuhsyaru anhu fil kubur. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Ngapain? Lil hasyri takriman wa tabjilan, ya, untuk dikumpulkan di padang mahsyar dalam rangka untuk menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad namanya Al-Hasyir. Wa nubuwah wa nabiyyur rahmah, nabiyyut taubah. Nabi Muhammad nabi yang
dengan permohonan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad orang yang paling banyak istighfarnya. Kalau kita istighfar kita sehari paling berapa kali? Nabi Muhammad Masya Allah istighfarnya minimal 70 kali dalam satu hari. Kalau kita paling berapa? Dan Nabi Muhammad adalah Nabiul Marhamah, Nabi yang penuh kasih sayang. Tidak ada seorang Nabi yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang sangat sayang dengan kasihan kepada para umatnya. Hanya Nabi Muhammad yang diberikan gelar Rauf dan Ar-Rahim, Raufur Rahim. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat nama bapaknya Abdullah. Kalau kita baca Wakana pasti disebut. Padahal ketika itu kan zamannya zaman jahiliyah, orang yang tidak bermoral. Kenapa anak ini dinamakan Abdullah, hamba Allah? Ini siapa kasih nama? Kakeknya, kakek Nabi Muhammad, berarti Abdul Muthalib. Dan kakeknya ini mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Pembantunya namanya Barokah, yaitu apa? Orang yang membantu seorang bayi yang nanti membawa keberkahan. Kemudian ibu susu yang pertama adalah Suwaibah. Suwaibah ini dikata sawab, pahala, yaitu apa? Seorang anak yang nanti menjadi nabi yang akan menjanjikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ada Halimah. Halimahnya orang yang sangat sabar. Nabi Muhammad adalah yang paling sabar. Makanya Nabi Muhammad diberikan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Jadi ada 5 orang nabi, 5 orang rasul yang bergelar ulul azmi, yang memiliki kesabaran lebih dibandingkan rasul-rasul lain. Siapa itu? Mimin. Jadi kalau kita sebut Mimin itu termasuk ulul azmi. M yang pertama Muhammad, E-nya Ibrahim, M-nya lagi Musa, I-nya Isa, N-nya itu Nabi Nuh. Nah, jadi itu termasuk ulul azmi.